Terlalu banyak suara yang masuk dalam pikiran dan hati kami ya Bapa. Kadang-kadang kami sulit sekali mendengar Engkau bicara buat kami. Malam ini kami ingin tenangkan hati kami. Menyerahkan seluruh persoalan kami kepada Tuhan. Satu hal yang kami rindukan. Kami ingin dengar Tuhan bicara buat kami lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Bukan kebetulan kalau kami ada di sini ya Bapa. Tuhan yang mengundang kami datang ke tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah siapkan berkat rohani buat kami. Jamah hati kami Tuhan. Berikan kami kepekaan untuk mampu mendengar Tuhan bicara buat kami. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan firman Allah. Keluar dari tempat ini ya Bapa. Kami tahu pegangan kami yaitu firman Allah. Urapilah hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menyampaikan firman Allah. Pakailah hamba-Mu ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama kita di bawah tema mendengar suara-Mu. Kita buka firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Nah, saya sudah siapkan ayatnya ya. Kita baca sama-sama ayat ini. Mari kita baca sama-sama ayat 38, 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu kita membaca bagian ini kita berjumpa dengan dua tokoh. Siapa dia? Marta dan Maria. Ada nama Marta di sini? Gak ada. Ada nama Maria di sini? Biasanya nama populer ya. Orang-orang seringkali pakai nama Marta, Maria ya. Nah, Marta ini kalau kita lihat bersama tadi adalah seorang sosok yang rajin ya. Rajin, ramah, murah hati. Bayangkan dia orang yang pertama berjumpa dengan Yesus waktu Yesus datang. "Ayo mari masuk Tuhan." Aduh, ramah sekali ya. Malah dia sibuk masak-masak untuk memberikan makanan buat Tuhan Yesus ya. Kalau Maria ini sosok apa? Sosok pribadi yang kayaknya satu hal saja yang dia rindukan. Pengen dengar Tuhan bicara dengan dia. Wah, itu yang dipikirkan dalam pikirannya karena mungkin jarang bisa berjumpa dengan Yesus ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk sedikit melihat gambaran bahwa beginilah kehidupan kita. Marta itu ya simbol gitulah, sibuk banget ya. Sibuk banget. Saking sibuknya ya saudara, saya membayangkan begini. Pada waktu saya kerja gitu, coba kita bayangkan ibu-ibu ya kerja di rumah, nyuci, ngepel coba ya. Terus tiba-tiba ada orang yang duduk santai, ongkang-ongkang kaki, angkat kaki begini ya Cia. Gimana ya perasaan kita? Kita coba mencoba untuk melihat diri kita. Kesel nggak kira-kira? Kesel. Kita kerja, wah ngepel gitu ya. Ngepel segala macam. Misalnya Pak Frans lagi ngepel ya. Ngepel, Pak Frans tiba-tiba Daniel main game. Cie gitu depan. Pak Frans bilang, pasti enggak ya cuman bercanda ya Pak. Kamu ya gak lihat Papa lagi kerja gitu. Nah saya kalau lagi coba ngepel-ngepel tiba-tiba anak bolak-balik gitu ya. Atau lihat orang asik gitu nonton atau santai gitu sementara kita sibuk banget. Pasti kita juga kayak Marta ya. Sampai ngadu, "Tuhan lihat tuh Maria asik-asik. Bilang dong, bantu dong gue lagi sibuk gitu ya." Nah saudara, gambaran sibuk ini kayak gini lah gambaran kita di Jakarta ini ya. Wah, apalagi macetnya luar biasa ya. Sibuk kerja, macam-macam ya nih.
Nah, perempuan juga nggak kalah sibuknya. Tidak hanya laki-laki yang sibuk. Zaman sekarang laki-laki dan perempuan juga sama-sama sibuk ya. Sibuk bisnis, sibuk cari uang, jualan, kerja, ngurus anak, macam-macam sibuk. Tiba-tiba, udah sore, udah malam. Nggak terasa waktunya ya. Apalagi kejar target, sibuk sekali saudara ya. Kejar target sampai kadang-kadang bisa lupa makan, lupa minum. Ada di sini yang sibuk lupa makan? Ada pasti ya, sakit emah akhirnya ya, lambungnya sakit ya, saking asiknya kerja. Nah inilah gambaran saudara, akhirnya apa yang terjadi? Begini nih akhirnya, teler ya, teler. Pernah begini saudara? Udah teler, capek, ini gambaran ya. Bagaimana kalau orang kelelahan, capek, bahkan tuntutan kerja, aduh pusing, aduh gimana ini ya. Nah sampai beginilah mukanya ya, nah aduh. Nih saya cari muka yang, nah itulah saudara ya. Jakarta ini memang kota yang temponya itu serba cepat. Gitu ya. Sibuk, habis waktu di jalan, belum lagi macet saudara. Macet, mau kejar target, ngomel, stres. Waduh saya nggak bisa bayangkan saudara ya. Belum lagi dikejar, belum lagi tuntutan kebutuhan. Waduh akhirnya stres, lelah, tertekan. Belum lagi kalau rugi, jualan gak laku-laku, target gak tercapai, ribut dengan pasangan, karena kurang perhatian. Belum lagi anak-anak buat masalah. Tuhan manakah engkau gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesibukan-kesibukan inilah. Kesibukan kita inilah yang sering, bukan sering lagi ya, penghalang utama untuk kita duduk tenang, pause dulu ya, bersekutu dengan Tuhan. Dan akhirnya membuat kita tertekan, saudara. Mana Tuhan? Mana nih Tuhan? Pernah gini enggak? Pasti pernah dong ya, ini muka-muka pernah teriak sama Tuhan ya. Mana Tuhan? Kenapa Tuhan gak ada? Kenapa saya gagal? Kenapa saya berantakan kayak gini? Padahal semuanya sudah diatur strategi, wah mantap. Kenapa jadi begini? Kok gak sesuai dengan rencana? Waduh saudara, saya juga pernah seperti ini saudara ya. Semua orang pasti pernah seperti ini. Tuhan, kita bertanya, kenapa ini semua terjadi? Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Mana Tuhan? Katanya Tuhan 24 jam tolong saya. Kenapa Tuhan membiarkan saya seperti ini? Akhirnya kita berlutut memohon, Tuhan. Kalau bisa tengkurap ya, saking stresnya kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Banyak orang sibuk dengan segala aktivitasnya. Ya itu normal saudara. Pekerjaan, bahkan pelayanan ya. Hari ini besuk, besok besuk, besok besuk loh. Wah sibuk banget, belum lagi macet setiap hari. Tanpa disadari tidak ada waktu kita untuk duduk tenang. Bertanya sama Tuhan. Mendengar Tuhan bicara, gak ada waktu, maaf ya Tuhan. Saya sibuk banget, gak sempat dengar Tuhan bicara. Gak sempat. Kita kalau saya ngomong apa adanya begitu sebenarnya kenyataan kita kan. Gak sempat. Gak ada pause ya, makanya gak sempat gimana mau dengar suara Tuhan. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, coba lihatlah wajahnya Maria ini. Serius ya, serius banget dia begitu bahagia mendengar Yesus berbicara. Karena bagi Maria mendengar Tuhan bicara lebih dari apapun. Apa ibu yang dikasih Tuhan, kita tuh selalu ingin banget kehendak Tuhan terjadi, amin. Ingin ya, ingin banget ya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita tuh selalu ingin hidup kita diberkati Tuhan. Ada yang gak mau diberkati di sini? Semua mau diberkati Tuhan, amin. Semua, rumah tangga, pekerjaan, anak, semua. Kita selalu mau usaha kita sukses, amin. Kita mau supaya rumah tangga bahagia, amin. Kita mau semuanya semua lancar, tidak ada masalah. Saya pun setuju, saya juga mau seperti itu. Karena semua orang mau sukses dalam segala hal. Enggak mau gagal saudara. Pertanyaannya, mau dipimpin Tuhan? Mau Tuhan kasih petunjuk? Nah, mau. Tapi buktinya sikap kita seperti enggak mau gitu loh. Mau supaya kehendak Tuhan yang jadi. Mau supaya Tuhan kasih petunjuk. Tapi sikap kita seperti ini, sibuk
ngurus sendiri, sibuk menyelesaikan masalah, sibuk kemana-mana, sibuk, stres ya. Sibuk. Nah saudara, seringkali kita seperti Marta. Apa Marta salah? Enggak, tidak salah. Marta hebat, rajin, ringan tangan, murah hati, betul itu karakter yang keren, bagus kan. Tapi saking sibuknya, ia melewati hal yang sangat penting dalam hidupnya. Kadang-kadang ya saudara, kita melakukan hal-hal, kadang-kadang saya bangun tidur, Tuhan tolong saya, beri saya hikmat untuk mengatur waktu hari ini. Beri saya hikmat untuk memprioritaskan mana yang lebih penting. Kadang saudara ya, panggilan seorang ibu tuh kuat sekali ya. Saya masak gitu, nanti masak dulu. Saya belum saat teduh ya. Mana yang penting, saya matiin. Saya duduk dengan Tuhan. Sering begitu. Ya, saya tinggalkan dulu. Masak mah gampang. Dengar Tuhan pimpin saya dulu nih, saya utamakan dulu. Manusia kan butuh makan, betul. Kita harus kerja keras, masak. Sama dengan Marta, kita juga butuh kerja supaya ada uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul saudara, kita harus kerja. Untuk menjalani hidup yang berat ini, begitu berat ini tuntutannya, kita harus akui kita butuh petunjuk Tuhan, amin. Kita butuh petunjuk Tuhan saudara. Disinilah kesalahan kita, kadang-kadang kita merasa kita hebat, kita bisa selesaikan semuanya. Tanpa campur tangan Tuhan. Memang sih kita berdoa sih, kelihatan berdoa. Tuhan aku serahkan hari ini ada proyek besar Tuhan. Tolong Tuhan supaya closing hari ini. Ya, contoh. Tuhan ini benar sih berdoa. Tapi benar gak kita tenang? Tanya Tuhan dulu. Jangan tunggu harus ada masalah. Jangan tunggu waktu harus ambil keputusan penting. Jangan tunggu waktu sempat. Jangan tunggu waktu gak sibuk. Jangan tunggu waktu santai. Baru ada waktu duduk dengar suara Tuhan. Pak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini gambar. Dari manakah kita tahu itu suara Tuhan? Dari mana kita tahu suara Tuhan? Aku berbicara kepadamu Pak Frans. Hari ini kamu harus melayani. Wow, kalau suara kecil, hai Pak Frans. Oh itu bukan suara Tuhan ya. Saudara bukan, seringkali kita kejebak dengan hal itu saudara. Dari mana kita tahu suara Tuhan ya? Dari mana? Dari ini saudara, tidak ada sumber lain. Utama suara Tuhan adalah firman Allah. Gak ada sumber lain saudara. Waktu firman Tuhan belum komplit tertulis ya, PLPB ya. Tuhan mengutus, Tuhan memakai nabi untuk berbicara, menjadi perantara. Sekarang sudah disempurnakan dalam Tuhan Yesus, nggak lagi pakai nabi-nabi, nggak lagi pakai begitu, karena disempurnakan dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi firman Allah sumber utama suara Tuhan. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ya, kelihatan gak sih tulisannya? Kelihatan ya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu firman Allah saudara. Firman Allah itulah satu-satunya. Bahkan firman bilang ini ya, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu dalam loh artinya. Kenapa pelita? Karena dunia ini gelap saudara. Banyak sekali masukan-masukan, media sosial, masalah, pergumulan masuklah dalam otak kita. Kita bingung mana nih yang benar. Banyak sekali godaan-godaan masuk dalam pikiran kita. Kita bingung nih mana yang benar. Firman Allah lah yang menuntun kita supaya kita nggak salah langkah. Waktu kita jalan dalam kegelapan saudara, kita butuh lilin ya, kita butuh lampu. Itu bayangkan dunia ini gelap. Saudara, saya sedang mendampingi beberapa keluarga ya dalam jemaat kita. Ada satu wanita ya yang sedang saya dampingi. Dia bilang begini sama saya. Saya itu udah capek loh semua menghadapi suami saya. Rasanya saya tuh capek banget, pengen berakhir aja. Dia itu nggak tanggung jawab sama sekali. Saya punya anak masih kecil, dia 1 sen pun nggak kasih uang sama sekali gitu loh. Terus gimana?
Teman saya bilang, udah buang ke laut aja suami kayak gitu. Waduh saudara, kamu jangan bertindak sembarangan. Kamu harus berdoa minta petunjuk Tuhan. Minta penerangan, minta pencerahan dari Tuhan. Jangan salah ambil keputusan saudara. Kita butuh firman Allah. Nah kadang-kadang saudara kita anggap sepele. Gak penting firman Allah. Seringkali kan kita menganggap firman Allah itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Betul? Kita penting apa? Penting kata-kata orang pintar. Wah, penting ada quotes-quotes di media sosial. Kita langsung semangat dengar dia. Saudara, yang paling penting adalah kita duduk tenang, dengar, baca. Jangan sambil lalu saudara. Renungkan firman Tuhan karena dialah memberikan kita pencerahan. Yang kedua, dari mana kita mendengar suara Tuhan? Lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya nih. Sibuk ya kita ya? Ada gak waktu dengan Tuhan? Saya selalu tanya sama jemaat saudara, siapapun. Punya waktu saat teduh dengan Tuhan? Ya kadang-kadang sih. Kadang-kadang sempat, kadang-kadang enggak. Berapa waktu yang Tuhan kasih? 24 jam. Emangnya kita ada yang dikasih 30 jam di sini? Semua sama ya? Kalau soal sibuk, semua sibuk, betul gak? Tuhan tuh ingin bicara sama kita, mau ngasih tahu kita. Tapi kita tuh gitu loh, kasarnya gitu loh. Tuhan ingin bicara sama kita, ingin ngomong, menyatakan sesuatu buat kita. Ngasih petunjuk buat kita, pencerahan buat kita dalam usaha, pekerjaan, apapun itu. Tuhan mau kasih tahu. Contoh gini, Erni, aku mau kasih tahu kamu, coba dengar baik-baik. Sorry Tuhan, aku lagi sibuk kerja. Kan sering gitu kita, gak ada waktu. Kayaknya kalau duduk tenang tuh gelisah banget gitu ya. Gak bisa ada waktu tenang, duduk tenang aja. Gak usah lama-lama, sebentar. Tuhan gak minta kok 2 jam, 3 jam, enggak. Sebentar aja kualitasmu setengah jam duduk tenang. Atau emang itu mempengaruhi kerugian usahamu? Enggak kan? Itu mempengaruhi kamu? Bisa mati kah kamu? Enggak kan? Tapi ini seringkali diabaikan banyak anak Tuhan saudara. Ini hal yang penting, super duper penting. Saudara, kalau saya sudah lelah ya dalam pelayanan, saya ambil waktu berlutut. Udah gak bisa ngomong lagi gitu loh. Misalnya ada suatu masalah yang berat yang saya juga sulit banget menyelesaikannya. Saya duduk, saya ambil waktu berlutut. Ya. Terus saya cuman Tuhan, saya kayak ngomong sama Tuhan. Kayak sahabat saya. Saya bingung Tuhan. Gak tahu lagi saya mau ngomong apa sama dia. Tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya ngomong gitu, saya merasa bahwa Tuhan itu dekat banget. Kayak sahabat kita. Pada waktu kita baca firman Tuhan, saudara kita sedang berbicara dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan, indah kan? Nah yang indah itulah, yang penting itulah sering kali kita anggap gak penting. Kalau kita mau fair, kalau saya mau tanya satu persatu dalam hidup saudara yang hadir di sini. Tiap hari gak baca firman sungguh-sungguh? Ada yang iya, ada yang tidak saudara. Kesibukan kita sering menjadi penghalang untuk kita bisa mendengar Tuhan bicara buat kita. Marta sibuk, ia kehilangan fokus. Ya. Kita butuh konsentrasi, kita gak bisa sambil lalu dengan Tuhan. Kita butuh komitmen, ketenangan, spesial waktu dengan Tuhan. Kalau ada seorang yang bicara sama kita nih orang tua. Tiba-tiba kita berbicara dengan anak kita. Terus anak kita itu sibuk dengan handphonenya gitu ya. Mama lagi nasihati kamu ya nak, tolong dengarkan. Dia wah ketawa gitu ya. Dia kayaknya kira-kira dia fokus gak? Tahu gak dia apa yang orang tuanya kasih tahu? Gak tahu saudara. Malah dia salah paham dengan apa yang orang tuanya kasih tahu. Bisa salah paham. Seringkali pun kita suka salah paham dengan Tuhan, betul? Kita anggap Tuhan gak menolong kita. Kita anggap Tuhan itu gak memberkati kita. Salah paham, ngapa salah paham? Karena seringkali kita gak punya waktu dengar Tuhan bicara. Kita sibuk bicara terus dengan Tuhan. Sekali-sekali dong tenang, dengar Tuhan bicara. Jangan minta terus sama Tuhan. Ya, minta Tuhan tolong ABC. Amin. Pokoknya Tuhan tinggal tanda tangan. Terus kapan Tuhan bicara sama dia? Nah, kamu tuh tadi ngomong terus. Misal contoh kita sedang bicara sama orang ya. Dia bicara dari A sampai Z gitu. Ya saya pernah juga ya konseling sama seseorang seperti itu saudara ya. Mau konseling sama saya. Konseling itu harus memberikan telinganya, harus sabar. Saya berikan dia kesempatan 2 jam, dia aja yang ngomong. Betah gak? Pak Fran betah gak dengar orang gitu? Gak betah loh. Gak betah loh. 2 jam. Selesai, udah capek dia. Oke, ada waktu
Giliran saya, aduh sorry Sebo, saya lagi sibuk. Aduh maaf ya, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Mati handphonenya saudara. Gak ada kalimat sedikit pun untuk saya bisa bicara. Saya bilang, kadang-kadang kita kayak gitu loh sama Tuhan. Tuhan kita, wow kita Tuhan, habis itu selesai, dah. Pokoknya Tuhan tinggal jawab aja. Tuhan bilang, tunggu dong nak, jangan pergi dulu, aku mau bicara sama kamu. Tunggu, nih loh kamu gak boleh begini ya, gak boleh yang gitu loh. Tapi gak ada waktu sama sekali. Nah akhirnya pada waktu gagal kita marah sama Tuhan. Tuhan, kamu tuh kok gimana sih sama aku? Kamu kok gak dengar? Kalau saya di Tuhan, aku suruh kamu diam dengar aku bicara, kamu gak ada waktu. Untung bukan gitu ya. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, ini serius tapi sering kali ya. Kita gak punya waktu untuk bicara dengan Tuhan. Jadi butuh konsentrasi, gak boleh sambil lalu, gak boleh cuekin. Jadi jangan heran ya, banyak orang Kristen yang mungkin aktif dalam pelayanan, tiba-tiba hilang. Ada loh, aktif dalam pelayanan, tiba-tiba lelah sendiri, kesel sendiri. Tiba-tiba jauh dari Tuhan, kehilangan fokus, kehilangan petunjuk arah. Yeremia 33 ayat 3 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini teleponnya Tuhan saudara. Kalau saudara lagi suntuk telepon ya. Yeremia 33 ayat 3. Telepon Tuhan. Tanya Tuhan. Berseru sama Tuhan. Apa dia bilang? Aku akan menjawab engkau kok. Ini janji Tuhan saudara. Jangan cari jawaban di mana-mana. Waktu kita duduk tenang, baca, renungkan firman Tuhan, kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, saudara. Ada damai, ada sukacita, ada kekuatan yang Tuhan berikan saat kita hadapi masalah. Bahkan Tuhan pasti memberikan petunjuk, pencerahan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah. Kita tidak mudah putus asa, tidak mudah menyalahkan situasi, tidak mudah menyalahkan orang lain. Bahkan kita tidak dengan gampang menyalahkan Tuhan. Sang pemilik kehidupan ini. Banyak orang gampang menyalahkan Tuhan. Satu hari saya berjumpa dengan seorang anak muda saudara. Dia ini berpacaran. Wah pokoknya oke lah. Udah oke banget. Udah oke banget. Ya, saling mencintai. Nah cewek ini juga cinta sama cowoknya. Cowoknya juga cinta dan mereka akan menikah. Sudah merencanakan. Tapi tiba-tiba sang cowok ini memutuskan dia selingkuh dengan mantan pacarnya. Wah, rasanya mau bunuh diri ya, mau gantung diri di pohon cabe masalah ya. Waduh, dunia runtuh saudara. Aduh, runtuh banget, dia nangis, dia kayak orang gila. Dia sedih banget. Dia pokoknya rasanya marah sama Tuhan. Dia pokoknya kesel sama Tuhan. Dia udah tidak semangat lagi bekerja. Pokoknya rasanya selesai. Saya dampingi dia. Saya ikut nangis, malam cewek ya. Kadang-kadang cewek itu emosional ya. Marah. Cowok ini susah ditemui setelah putus saudara. Akhirnya saya dampingi dia, saya doakan dia. Terus saya berdoa. Terus akhirnya 1 minggu kemudian saya bilang begini. Tahu gak? Memang sengaja harus putus kamu sama dia. Kok gitu? Ci, dia panggil Ci, waktu itu masih pemuda ya. Iya, kalau kamu gak putus sama dia, kamu mau nikah sama orang kayak gitu? Mau. Memang Tuhan sengaja bikin putus karena itu bukan yang terbaik bagi hidupmu. Tuhan siapkan yang terbaik bagi hidupmu. Wah, dia langsung, wah ya kak Ci, ya oke. Ya bangkit. Enak aja kamu sedih-sedih, nangis-nangis. Di sana dia senang-senang, saya bilang gitu ya. Maklum lalu masih muda ya, jadi kebawa emosi. Udah sekarang bangkit lagi, pelayanan lagi. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Memang sengaja harus putus kamu dengan dia. Coba kamu bayangkan gak kalau kamu nanti jadi sama dia. Itu bukan lagi selingkuh, banyak lagi orang nanti kamu nanti sakit hati lagi. Seminggu nangis air mata ya, sedih. Akhirnya seminggu kemudian, ya sebulan lah. Akhirnya dia mulai mantap dan dia berkata benar ya, dia bukan yang terbaik dalam hidupku. Ya, dia berdoa saudara, akhirnya setahun kemudian Tuhan menunjukkan seseorang buat dia dan mereka menikah, mereka sudah punya anak, tinggal di Australia saudara, saya masih ingat sampai sekarang ya orangnya. Nah saudara kadang-kadang ya, cara Tuhan itu kadang-kadang kita gak paham memang. Tapi pada waktu kita dalam keadaan terpuruk, kita datang sama Tuhan, kita minta petunjuk Tuhan, hati yang sakit ini ya diubahkan menjadi hati yang kuat, hati yang penuh sukacita. Ajaib loh saudara, sangat ajaib.
Ya kadang-kadang ya itu sesuatu yang nggak masuk akal gitu loh. Ada kisah orang yang sakit ya, dia diizinkan Tuhan sakit, justru waktu sakitnya dia berjumpa dengan Yesus. Ada kisah orang rumahnya itu terbakar saudara ya di Kalimantan. Coba kalau dia nggak terbakar, dia nggak ke Jakarta, di Jakarta dia sukses. Wah, banyak hal-hal yang terjadi saudara dalam hidup kita yang kadang-kadang membuat kita kenapa ini terjadi. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, dengar, tenang, biarkan Tuhan bicara kepada kita. Saudara, itulah yang membuat kita kuat dalam menghadapi hidup ini, amin. Gak ada yang lain. Jangan banyak dengar TikTok, jangan banyak dengar YouTube, media sosial. Boleh gak? Boleh, tapi itu bukan jawabannya, bukan. Jawabannya ada di firman Allah, duduk dekat kaki Tuhan, mendengar Tuhan bicara. Memang bukan hal yang mudah saudara. Ini apalagi kita ini super duper sibuk saudara. Tapi ini harus dilawan. Pause, tenang, sebentar. Tuhan mau bertemu dengan kita. Jangan pelit-pelit kasih waktu dengan Tuhan ya. Tuhan gak pernah pelit-pelit memberkati kita. Tuhan senang banget memberkati saudara. Tuhan ingin banget memberkati kita semua saudara. Jadi jangan pelit-pelit dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan ya. Sediakan waktu yang terbaik untuk mendengar suara Tuhan. Ya matikan handphonemu, baca firman Tuhan tenang-tenang ya. Masa sih 24 jam itu gak ada setengah jam untuk Tuhan tuh gak ada. Ada yang bilang, wah sibuk katanya. Ada yang bilang, kalau dulu ngantuk, semua pulang dong ngantuk gitu loh. Ya cuci muka lah gitu loh. Cuci muka kayak gimana kek. Beri waktu yang terbaik. Jangan sambil ngantuk-ngantuk. Saudara kalau ngantuk-ngantuk saudara gak bisa dengar Tuhan bicara apa dengan saudara. Ya, sediakan waktu yang terbaik ya. Berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, baca firman. Dia mau bicara dengan kita. Dia mau ngomong dengan kita. Berhenti sejenak dari kesibukanmu, berhenti sejenak. Jangan paksa mobil atau motor tetap jalan tanpa oli, tanpa bensin. Nanti capek sendiri kita dorong saudara. Saudara kalau habis bensin saudara motornya dorong ya capek ya? Capek lah, isi cepat-cepat. Isi cepat-cepat itu motor supaya motor bisa jalan lagi. Dalam hidup kita pun ada waktu kita pause dulu, tenang, isi dulu. Sesuatu harus diisi dalam hidup kita, yaitu sesuatu yang tidak bisa dunia berikan. Dia memberikan kita kesejukan, ketenangan. Masalah mungkin masih ada. Tidak semudah, ada seorang bilang, aduh kok masalah saya lama sekali selesainya. Ada seorang bilang ngomong sama saya begitu yang kemarin ya. Aku udah capek semua menghadapi masalahku. Kok lama banget ya. Terus saya bilang begini, kamu sedang diproses Tuhan. Kamu sedang diproses Tuhan. Kamu pikir baik-baik, introspeksi dirimu. Kamu sedang diproses Tuhan menjadi orang yang semakin dekat dan mengandalkan Tuhan. Oh gitu ya, tapi kok lama banget ya Tuhan proses hidup saya ya gitu ya. Ya Tuhan punya rencana, Tuhan punya waktu yang terbaik dalam hidup kita. Kita gak bisa atur Tuhan. Tapi yang paling penting, walaupun kita punya segudang masalah, tapi tidak membuat kita stres. Kita tuh tenang, kita tuh damai. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Dari mana dapatnya? Dari Tuhan. Dari mana lagi? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dalam ketenangan kita bisa peka untuk mendengar Tuhan bicara. Taatlah sama firman Tuhan. Taatlah sama firman Tuhan. Percayalah. Firman Allah itu menuntun kita ke jalan yang benar kok. Ada satu kalimat ya. Yang enak sekali. Kita ini adalah. Habis ya. Kita adalah domba. Yesus adalah gembala kita yang agung. Dia bisa dengar suara kita. Waktu kita berseru kepadanya. Saya berseru. Dia dengar. Oh itu suaranya Ernie. Ya, saya nggak sempat putar suatu video, saudara mungkin saudara pernah dengar ya, pernah tahu video itu di luar sana. Ada seseorang yang sedang menggembalakan domba ya, saudara ya. Nah, itu pernah dengar ya, tapi itu bagus banget ya. Satu orang yang bukan gembalanya coba panggil namanya, dicuekin saudara nggak dengar ya. Semua orang coba, nggak ada yang satu orang pun dia nggak mau dengar dombanya. Gembalanya langsung datang, gembalanya langsung panggil dengan ciri khasnya atau sweet mungkin gitu ya. Semuanya datang saudara. Wah itu satu gambar ilustrasi bahwa Tuhan itu dengar seruan kita. Amin. Tuhan tahu siapa kita. Kita adalah dombanya.
Dia dengar suara jeritan hati kita. Dia tahu, dia kenal benar. Dia tidak pernah tidak kenal kita karena kita miliknya. Ya, milik kepunyaannya. Sehingga saudara, saya mau katakan bahwa mari datang sama Tuhan. Dengar dia bicara sama kita. Dia mau kasih petunjuk apa sama kita hari ini. Kerjaanmu, rumah tanggamu, anakmu, atau apapun itu masa depanmu. Libatkan dia selalu dalam hidup kita. Lihatlah keajaiban Tuhan akan engkau alami dalam hidupmu. Amin. Rindu diberkati Tuhan? Rindu menikmati Tuhan? Dengarlah suaranya dan taatlah pada firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan. Kami terlalu sibuk menyelesaikan masalah kami. Kami terlalu sibuk dengan pekerjaan kami. Apalagi di Jakarta ini ya Tuhan, begitu sibuknya, begitu macet, begitu tuntutan yang begitu tinggi. Kadang-kadang Tuhan, saking sibuknya kami tidak ada waktu dengan Tuhan, cuek dengan Tuhan. Kami tidak bisa duduk tenang dengar Tuhan bicara kepada kami. Akhirnya kami mengalami stres sendiri, tertekan sendiri. Kami mengalami lelah sendiri, bingung. Kami mulai marah dengan keadaan, marah dengan diri kami. Bahkan tanpa disadari kami bisa marah dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi pribadi anak Tuhan yang sungguh menghargai Tuhan. Tidak cuek dengan Tuhan. Kami mulai mengatur waktu irama hidup kami. Kami mulai punya waktu dengan Tuhan. Berapa waktu, bukan diukur dengan berapa lamanya kami dengan Tuhan. Tapi berapa berkualitasnya kami duduk tenang, baca firman, doa, dan dengar Tuhan bicara buat kami. Disitulah kami mengalami kekuatan yang luar biasa, pencerahan yang luar biasa menghadapi betapa peliknya masalah hidup kami ya Bapa. Kami tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan. Kami percaya Tuhan itu selalu ada buat kami 24 jam. Kamilah yang kadang-kadang tidak punya waktu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh terus bertumbuh menjadi domba-domba yang selalu dengar Tuhan bicara. Yaitu gembala kami yang agung, Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami dituntun selalu oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri Night with Jesus kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Fras dan tim ya, singer, pemain musik, multimedia, audiovisual, dan kita semua yang sudah bersafaat pada malam hari ini. Pulanglah dan ingatlah pesan firman Tuhan. Mungkin di antara kita yang sulit bagi waktu, minta sama Tuhan supaya kita bisa terlalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan lihatlah saudara akan bertumbuh luar biasa dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah selesai dalam Night with Jesus kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah melayani hari ini. WL, singer, pemain musik, multimedia, audiovisual, dan setiap kami yang sudah bersafaat pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk firman Allah yang mengingatkan kami. Biarlah keluar dari tempat ini, kami pulang dari tempat ini, kami diingatkan satu hal yang sangat penting. Mendengar Tuhan bicara buat kami, punya waktu walaupun kami sibuknya. Kami punya waktu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, renung firman Tuhan, berdoa. Itulah kekuatan kami. Tuhan berkati semua kami dalam pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, Tuhan berkati. Kalau ada di antara kami yang sedang punya masalah, punya pergumulan dalam hidupnya, mari kami berdoa, kira kau jamah, kau tolong, kau buka jalan. Berikan kekuatan, sukacita, harapan dalam menghadapi hidup ini. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, kita akan pulang dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Silakan duduk, doa teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.